Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jadi perkenalkan, kami bertiga kebetulan dosen dari Universitas Indonesia Timur ya, Bu ya, akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan kami mengambilnya itu tempatnya di Rumah Sakit Wisata UI Makassar, dan sasaran kami itu adalah ibu-ibu yang sudah melahirkan secara SC. Jadi temanya itu tips cepat pulih segera setelah melahirkan secara seksual cesaria atau SC, Bu ya. Nah, ada tuh pepatah Bu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus saling kenal, Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Zulhaida SSTMKes. Saya adalah dosen kebidanan Universitas Indonesia Timur, dan yang teman saya satu ini Ibu Haji Kasmawati SSTMKes. Beliau adalah dosen kebidanan Universitas Indonesia Timur, dan Ibu Ismawati SSTMKes, beliau juga dosen kebidanan Universitas Indonesia Timur, Ibu ya. Jadi kami akan melakukan pengabdian kepada masyarakat, Ibu ya. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu tugas kami sebagai dosen ya. Jadi kami itu adalah dosen dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Keperawatan ya, program studi kebidanan. Nah, adapun materi yang akan kami lakukan itu adalah tips cepat pulih setelah melahirkan secara seksual ya, atau SC. Kan yang kita tahu itu ada dua, Bu ya, ada dua metode melahirkan, ada secara normal dan ada secara sesar. Nah, yang akan kami jelaskan di sini karena ibu ini sudah melahirkan secara seksual ya, seksual cesaria atau yang dikenal dengan operasi sesar. Nah, apa itu seksual cesaria? Seksual cesaria atau sesar itu adalah proses melahirkan dengan cara membuat luka sayatan di perut yang sudah disayat ya sampai ke rahim untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam rahim tak. Nah, kenapa kita biasanya di SC? Ada beberapa hal itu yang mendasari kenapa harus dilakukan tindakan SC. Karena ibu ini kan tidak berhasil ya. Yang pertama itu persalinan macet atau lama. Biasanya diinduksi tetap tidak lahir, tetap tidak ada rasa sakit. Nah, jalan satu-satunya itu harus di SC. Tetap harus ada indikasi. Ya, jadi harus kita tahu semuanya. Terus keadaan ibu, misalnya keadaan ibunya riwayat SC, misalnya ini anak kedua ya kan, ibu kan pertamanya melahirkan itu dioperasi juga, jadi operasi yang kedua kalau dipaksakan normal ya mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Jadi untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, maka ibu disarankan untuk SC lagi kembali ya. Nah, kalau tips-tipsnya supaya bisa cepat pulih mungkin akan dijelaskan oleh teman saya ya. Ya, mungkin itu saja Bu dari saya. Ibu, saya akan melanjutkan bagaimana caranya supaya ibu cepat pulih dari operasi sesar. Jadi ibu supaya cepat pulih dari operasi sesar, yang pertama itu ibu harus istirahat yang cukup ya. Kemudian yang kedua ibu aktivitas ringan. Artinya begini Bu, kalau sudah ada 12 jam atau 24 jam ibu mulai melakukan aktivitas yang ringan ibu ya, hindari aktivitas yang berat seperti naik turun tangga, itu tidak boleh, yang ringan-ringan dulu ya Bu. Kemudian yang ketiga itu nutrisi. Nutrisinya ibu ya, konsumsi makanan yang tinggi serat, harus makanan yang bernutrisi. Artinya begini Bu ya, makanan yang bernutrisi itu tidak mesti mahal ya, seperti kacang-kacangan kan mudah dijangkau, bayam, buah-buahan dan lain-lain ya Bu, supaya pemulihan dari operasinya itu cepat. Kemudian selanjutnya ibu perawatan luka. Ganti perban usahakan setiap hari ibu supaya lukanya cepat kering. Jadi itu perbannya harus diganti setiap hari. Kemudian jaga kebersihan dari luka bekas operasi supaya tidak terjadi infeksi. Terus selanjutnya ada yang mau ditanyakan atau sudah paham sampai di sini Bu? Paham ya, pasiennya di sini pintar ya, cepat paham. Jadi kita satu kali saja menjelaskan dia sudah paham. Kemudian ibu untuk saat ini hindari dulu aktivitas seperti maaf ya Bu, hubungan intim dengan suaminya jangan dulu sebelum ada lampu hijau dari dokter. Kemudian ibu ini akan difasilitasi obat-obatan dari dokter ya, supaya rasa nyerinya itu berkurang ya, supaya rasa nyerinya itu reda. Kemudian setelah sampai keluar juga emosinya ibu. Kita kan tahu orang yang habis melahirkan emosinya biasa naik karena kenapa? Kita sudah jaga bayinya biasa rewel. Mana kalau kita tinggal serumah hanya berdua dengan suami ya, dengan anak. Mana memasaknya, siapa yang masak, membersihkan, biasa di situ bisa memicu emosi ya.
Jadi tolong dikelola itu emosinya, istirahat yang cukup di sela-sela, misalnya bayinya sudah tidur, ibu manfaatkan untuk istirahat supaya pemulihannya cepat ya Bu. Oke, sudah paham Ibu? Sampai di situ tips yang bisa saya berikan untuk supaya cepat pulih dari operasi sesar. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Terima kasih ya Bu. Baik, alhamdulillah puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya dalam memberikan saya kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ibu dosen, kedua ibu dosen tadi kan sudah menjelaskan tentang operasi sesar ya. Ini kalau saya di sini komplikasinya yang akan saya jelaskan Ibu. Kalau kita tidak yang tadi kan penanganannya penjelasan tentang operasinya. Kalau saya ini apabila kita tidak ikuti tadi dari kedua ibu dosen ini tidak diterapkan secara baik maka akan terjadi komplikasi. Jadi tolong Ibu kalau misalkan sudah bikin operasi semua supaya ini tidak terjadi perdarahan kalau pada ibunya, tidak terjadi luka yang ini penyembuhannya juga cepat. Kalau pada janin tak itu anak tak dia ada dikatakan dalam ini tuh Apgar-Score penilaian kepada janin anak tak, bukan misalnya janin, anak bayi ya. Bayinya biasa kan dia gagal nafasnya megap. Kalau kita tidak ini tadi dari penanganannya Ibu Kasmawati yang dijelaskan tadi, itu bisa terjadi komplikasi ataupun infeksi pada saat setelah operasi. Jadi lakukan semua yang tadi dijelaskan sama ibu dosen kedua tadi, baru tidak terjadi infeksi. Jadinya itu dia tidak bernafas dengan baik, megap-megap, akhirnya gagal nafas ceritanya untuk bayinya. Tapi kalau kita untuk ibunya itu penyembuhan lukanya lama, kalau dia infeksi, toh yang tadinya itu yang sudah di ini lama dia baru rapat. Jadi kita itu perlu juga goyang, berjalan supaya cepat rapat itu jahitannya. Oh, ini saya ambil semua bahasa ringannya, bahasa awamnya yang kita pahami. Karena kalau kan sudah disorot begini biasa lama baru kering masuk, bisa juga makanya kan gabus dan seterusnya supaya tidak terjadi komplikasi tadi. Sebenarnya banyak komplikasinya yang bisa terjadi. Tapi kalau kita jalankan tadi yang dijelaskan sama Ibu Kasmawati, Ibu Sulhaida, itu tidak terjadi komplikasi pada operasinya. Terus iya, pokoknya kita jalankan semuanya sesuai ini, insya Allah selesai operasi tak aman kita semua. Terutama untuk bayinya juga kita perhatikan baik-baik kasihan, karena kalau tidak ini dia bisa terjadi gagal nafas, cacat berapa yang dijelaskan sama teman-teman saya. Ada yang mau kita tanyakan atau ada keluhan tak Ibu setelah mengalami? Sudah mengerti semuanya dan sehat-sehat ini bagus di operasinya berjalan lancar. Bagus Memang pasiennya di wisata UI ini pelayanannya alhamdulillah bagus ya. Bagus sekali. Memang terkenal rumah sakit wisata itu bidan-bidannya semua care, bagus ya, dan perhatian memang. Begitu kenyataannya Ibu. Ya, kenyataannya. Alhamdulillah. Kalau begitu, mudah-mudahan tidak terjadi komplikasi ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang komplikasi yang dapat terjadi pada saat operasi sesar. Adapun dari tadi sudah semua lengkap ya, sudah kita bisa pahamnya. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Pasiennya juga paham. Demikianlah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kami, tim dosen dan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar, program studi kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan, dan lebih dan kurangnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia Timur, yes, yes, yes. Mantap.